Indonesia beberapa hari yang lalu ini riuh rendah dalam media sosial. Seorang Kiai Gus dalam dakwah dia menghina seorang penjual teh yang mulia. Ada yang nonton ya. Saya teman-teman Indonesia kirim dan dia jadi viral, penghinaan kepada orang yang jual teh ya, yang mana di antara paling miskin. Tapi ini pendakwah, dua pendakwah dengan ketawa, dengan maksud menghina sekali, dan dia menimbulkan kemarahan menyeluruh di kalangan rakyat, sehingga Presiden Prabowo Subianto memberi kenyataan yang agak keras, dan akhirnya Gus pendakwah Kiai itu kunjung ke daerah si penjajah itu dan maaf. Tapi ini satu contoh ya pengalaman bahawa pengangkuhan sombong itu kadang-kadang bukan saja di kalangan orang yang tidak tahu agama, orang tak semestinya, orang yang paham agama, yang bicara tentang Islam, dan akidah dan solat dan sunat. Tetapi bila timbul kedekatan begitu, dia lihat, dia boleh menghina. Dan saya lihat itu dikirim oleh teman saya di Indonesia. Saya merasa aneh. Viralnya video Miftah yang menghina penjual teh yang berujung pada permintaan maaf baru-baru ini turut menjadi sorotan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Hal tersebut diutarakan oleh Anwar saat memberikan pidato dalam acara Majelis Warga Kementerian Keuangan bersama Perdana Menteri dan Menteri Keuangan yang diikuti secara daring di Kuala Lumpur. Dalam video yang dirilis di Facebook oleh Kementerian Keuangan Malaysia, Anwar mengungkapkan keresahannya terhadap kasus tersebut. Ia mengatakan video viral yang ditontonnya tersebut membuatnya merasa aneh. Bahkan Presiden Prabowo pun sampai memberikan pernyataan yang cukup keras, sehingga Miftah akhirnya minta maaf. Bukan hanya itu saja, pendakwah kondang dan juga ahli tafsir, Kiai Bahauddin atau biasa disebut Gus Baha, juga memberikan gambaran terkait Nabi Muhammad SAW dan para nabi ketika mereka berdakwah di kalangan masyarakat. Jika ia tidak memberikan contoh yang baik dalam bertindak, maka masyarakat tidak akan menerimanya. Hari-hari ini lagi viral berita seorang Gus. Mohon izin. Yang mungkin berceramah dengan kalimat yang kurang baik, mungkin diniatkan guyon tapi malah melukai hati orang lain. Sebenarnya sejarah panggilan Gus ini seperti apa gitu. Ini yang provokatif dulu itu ya. Semoga diampuni oleh Allah Ta'ala. Begini, satu itu saya tidak medsosan, tapi ya dengar-dengar laporan macam-macam lah tentang sekian pihak itu. Begini, saya cerita ini dan biar sampean tahu bahwa Pak Rektor ngundang saya ini tidak salah kan. Memang benar-benar pemateri yang baik. Ya kalau kata Nabi Yusuf kan ini hafizun alim, orang harus zikru manaki binafsi, orang boleh cerita kelebihannya asal itu faktual. Begini, suatu saat, ini cerita di kitab Ihya, suatu saat Nabi Musa itu sholat istisqa. Itu doa apa saja itu sudah dipakai, nggak mandi. Nabi Musa kan, nggak mandi, tetap nggak mandi. Kata Allah, inna fihim namaman, di komunitas anda yang ikut sholat itu ada yang tukang adu-adu, namam, provokator. Apakah kamu doa kayak apa, tetap enggak akan saya ijabahi. Nabi Musa, ya gampang Gusti, tunjukkan orang itu siapa, nanti saya usir dari majelis. Jawabnya Allah itu lucu. Saya ini orang yang mengharamkan namam, mengharamkan namimah. Kalau saya menunjuk orang itu berarti saya juga namam. Intinya itu Allah terus mengabaikan sekian peristiwa namam. Jadi kalau pertanyaan provokatif terus kayak gitu tuh pasti diabaikan oleh Allah Ta'ala. Karena nanti repot itu.
Jadi di bab-bab sosial itu memang Allah membiarkan hukum sosial yang berjalan. Sampai Ibnu Khaldun ngendikan begini, saya masih ingat betul dan itu saya pegang. Nabi sebagai nabi itu kena aturan hukum sosial. Meskipun beliau punya mukjizat kayak apa, ketemu orang harus santun, ketemu anak kecil harus sayang, ketemu orang sepuh harus hormat. Andai kan Nabi bisa terbang ke langit sekalipun Mi'raj, tapi ketemu anak kecil nampar, ketemu orang sepuh ngeludahi, tetap gak diterima oleh Allah. Walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min khawlik. Betapa pentingnya tata krama sosial. Kata Ibnu Khaldun, hadza Rasulullah man uyyida bil kauni kulli. Ini Rasulullah, orang yang di backup sekian alam raya, tapi sekali melanggar tata krama sosial, tetap lan faddu min khawlik, orang akan bubar. Sampai ngegoskan saya, sekarang tak pisoi. Wah Gus apa Gus kok mison, mesti langsung gitu. Ya coba misalnya sekarang nyon sewu saya ngeludahi Pak Rektor, langsung dipecat ya. Artinya tatanan meskipun saya keramat. Makanya kata Ibnu Khaldun, hadza Rasulullah man uyyida bil kauni kulli law syaa. Ini Rasulullah, orang yang bisa mengendalikan alam raya karena kekasih Allah. Itu saja kena aturan, walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min khawlik. Kalau engkau salah tatanan sosial Muhammad, orang akan bubar.